Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Wanda Meilani dari program studi Gizi kelas A Universitas Singapura Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari proyek anatomi yang sudah saya buat. Berikut merupakan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari jaringan. Yang kedua, sel. Yang ketiga, otot. Yang keempat, sendi. Dan yang kelima, tulang. Yuk, simak pembahasan materinya. Apakah kalian tahu, apabila sel bergabung menjadi satu, maka akan membentuk jaringan untuk melakukan fungsi tertentu. Jadi, apa sih itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang sejenis dan memiliki fungsi tertentu tergantung jenis jaringannya. Di dalam tubuh manusia terdiri dari 4 jenis jaringan, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Oke, kita ke jaringan epitelium. Jaringan epitelium adalah jaringan yang tersusun dari sekumpulan sel yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama, jarak antar selnya sangat rapat. Yang kedua, membran plasma antar selnya itu saling bersentuhan. Yang ketiga, sel-selnya itu duduk di atas basement membran. Basement membran adalah sebuah materi yang memisahkan antara jaringan epitel dengan jaringan yang ada di bawahnya, misalnya jaringan ikat. Selanjutnya, jaringan ini merupakan jaringan yang bersifat avaskuler, yaitu tidak memiliki pembuluh darah. Jika tidak mempunyai pembuluh darah, kalian pasti bingung kan? Gimana jaringan ini cara mendapatkan oksigen dan nutrisinya? Ternyata, cara mendapatkan oksigen dan nutrisinya itu dari peredaran darah jaringan yang ada di bawahnya. Oksigen dan nutrisi akan berdifusi ke jaringan epitel. Kemudian, zat-zat buangan dari sel-sel jaringan epitel juga akan berdifusi ke peredaran darah jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, karakteristik jaringan epitel ini dapat berbentuk satu lapisan atau bisa juga berlapis-lapis. Karakteristik selanjutnya, jaringan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu glandular dan covering and lining. Bisa dilihat ini merupakan struktur dari jaringan epitelium. Di situ ada sel epitelium, ada basement membran, lalu ada lamina propria atau yang disebut dengan jaringan ikat, lalu ada juga kapilaris atau pembuluh darah. Pada video kali ini saya hanya menjelaskan tentang jaringan epitelium. Nah, proyek yang saya buat ini adalah contoh dari jaringan epitelium, yaitu kulit. Yuk kita lihat proyeknya. Dapat kita ketahui bahwa di bagian permukaan kulit kita terdapat beberapa helai rambut. Di bagian atas ini ada beberapa fungsi rambut. Di antaranya, yang pertama, untuk melindungi kulit dari sengatan sinar matahari dan juga hawa dingin. Yang kedua, untuk membantu kulit agar tetap kering. Yang ketiga, mengusir perkembangan bakteri. Dan yang keempat, memberikan kehangatan.
Di dalam kulit kita ada 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan pertama adalah lapisan epidermis. Epidermis adalah struktur kulit terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap harinya. Manusia menghasilkan sekitar 500 juta sel kulit mati tiap harinya, yang menyebabkan lapisan kulit paling luar ini dipenuhi oleh 25-30 lapisan kulit mati. Disinilah fungsi epidermis bekerja. Fungsi epidermis yang pertama, untuk membentuk sel-sel kulit baru. Sel kulit yang baru akan terdorong mencapai lapisan kulit paling luar dalam waktu 1 bulan untuk menggantikan sel kulit mati. Yang kedua, untuk memberi warna pada kulit. Epidermis mengandung melanosit yang memproduksi melamin. Fungsinya untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet. Yang ketiga, melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis memproduksi keratinosit untuk melindungi tubuh dari bakteri, parasit, virus, hingga panas atau kulit kering. Lapisan kulit epidermis terbagi lagi menjadi 5 sublapisan kulit. Yang pertama ada stratum corneum, yang kedua ada stratum lucidum, lalu ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, dan stratum basalis. Yang pertama, stratum corneum, yaitu lapisan kulit epidermis paling atas yang memproduksi keratin. Yang kedua, stratum lucidum, yaitu lapisan kulit yang berfungsi memproduksi keratin lebih banyak. Yang ketiga, stratum granulosum, yaitu tempat bagi sel-sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Yang keempat, ada stratum spinosum, di mana keratinosit yang terbentuk akan berikatan dengan sambungan intraseluler yang disebut desmosom. Yang terakhir ada stratum basalis atau germinativum, yaitu tempat produksi keratinosit yang utama. Meski anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit, ada beberapa lapisan sel non-keratinosit yang juga berada di lapisan kulit epidermis. Yang pertama ada sel melanosit. Berfungsi untuk memproduksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna. Semakin banyak melanin yang diproduksi, maka warna kulit manusia akan semakin gelap. Yang kedua ada sel Langerhans. Sel ini berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit. Yang ketiga ada sel Merkel, yaitu sel yang berfungsi sebagai salah satu reseptor kulit. Lapisan anatomi kulit berikutnya adalah dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh kapiler, kelenjar minyak, folikel rambut, serabut saraf, dan kelenjar keringat. Nanti saya akan menjelaskan apa itu pembuluh kapiler, kelenjar minyak, folikel rambut, serabut saraf, dan kelenjar keringat. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa fungsi dermis.
Fungsi dermis diantaranya melawan infeksi, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, dan menumbuhkan rambut. Oke, kita lanjut ke komponen-komponen yang ada di dalam dermis. Di dalam dermis terdapat pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler berfungsi untuk menghantarkan nutrisi atau zat-zat makanan di akar rambut serta sel kulit. Selanjutnya, di sini ada kelenjar minyak. Fungsinya yaitu melepaskan sebum ke folikel rambut serta melapisi dan melindungi rambut agar tetap lembab. Lalu di bagian sini dinamakan folikel rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Fungsinya untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di seluruh tubuh. Selanjutnya, di dermis juga terdapat serabut saraf. Serabut saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau rasa terbakar. Selanjutnya, di dermis terdapat kelenjar keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kolagen di sini adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Nah, di bagian paling dalam kulit ini yang saya tandakan warna pink, ini dinamakan hipodermis. Di sini terdapat penjelasan apa sih itu hipodermis dan apa fungsinya. Hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah atau paling dalam. Lapisan hipodermis ini juga disebut dengan lapisan subkutan. Pada lapisan subkutan terdapat jaringan lemak, jaringan penghubung, dan elastin atau sejenis protein yang membantu jaringan kulit kembali ke bentuk semula setelah mengalami peregangan. Fungsi lapisan lemak pada hipodermis adalah melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi dan sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ dalam tubuh. Selain mengandung lemak, di lapisan kulit hipodermis juga terdapat banyak pembuluh darah. Yuk kita lihat komponen apa saja yang ada di hipodermis. Di hipodermis terdapat pembuluh darah. Nah, yang warna merah ini adalah pembuluh arteri. Fungsinya membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya, yang warna biru adalah pembuluh vena. Fungsinya untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida atau CO2 kembali ke jantung. Nah, itu dia bagian-bagian dari kulit kita, dimulai dari lapisan epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Sel merupakan unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam suatu organisme, baik secara struktural maupun fungsional. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel dapat berfungsi secara autonom asalkan seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi.
Berdasarkan jumlah sel penyusun pada makhluk hidup dapat digolongkan menjadi makhluk hidup uniseluler dan multiseluler. Uniseluler adalah yang memiliki sel tunggal, sedangkan multiseluler adalah makhluk hidup yang memiliki sel lebih dari satu. Berdasarkan keadaan inti sel, sel dibedakan menjadi sel prokariotik atau inti sel tidak mempunyai membran dan sel eukariotik atau inti sel dibatasi oleh membran. Nah, proyek yang saya buat ini merupakan sel hewan yang tergolong kepada sel eukariotik. Sel ini memiliki beberapa komponen sel, di antaranya di sini ada membran sel atau sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeable. Artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang larut dalam lemak dan ion tertentu. Membran sel berfungsi untuk melindungi sel dan penerima rangsangan dari luar serta untuk mengatur keluar masuknya suatu zat. Selanjutnya, ini merupakan sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi sel yang mengandung berbagai zat yang koloid. Fungsi kehidupan utama berlangsung di sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel yang melayang-layang dalam cairan kental. Koloid sitoplasma bukan merupakan cairan yang serba asam atau homogen, melainkan cairan yang beraneka ragam atau heterogen. Koloid ini terdiri dari air, senyawa organik yaitu protein, gula, lemak, enzim, hormon, dan garam mineral. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Kemudian ini merupakan nukleus atau inti sel. Nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel atau nukleus terdapat nukleolus yang bertanggung jawab dalam pembentukan protein serta terdapat benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA. Inti sel atau nukleus diselubungi membran luar dan dalam yang berfungsi sebagai pelindung inti sel dan tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Membran ini terdiri atas nukleoplasma yang berfungsi untuk membentuk kromosom dan gen. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Nah, ini merupakan retikulum endoplasma halus. Dan yang ini adalah retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan RE halus. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel atau alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi retikulum endoplasma kasar adalah mengumpulkan protein ke membran sel, sedangkan retikulum endoplasma halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen berupa gula otot, kolesterol, dan gliserida. Nah, selanjutnya ini ada ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Lalu, ini dinamakan dengan aparatus Golgi atau badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Nah, yang warna biru ini disebut dengan mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan
di powerhouse. Kemudian yang bulat ini dinamakan lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan, berfungsi untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Kemudian di sini ada sentriol. Sentriol itu merupakan bagian dari sentrosom, yaitu struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, baik mitosis maupun meiosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel.